misalnya nih Sobat Sehat RSPA pengen buat perawatan laser dan skin booster. Nah, tapi nggak tahu nih perawatannya ini tuh aman atau enggak nih laser atau skin boosternya. Nah, caranya bedain gimana sih dok yang aman sama yang nggak aman ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSPA, kali ini dengan saya Hana dalam podcast Mikirin Pasien. Halo Sobat RSPA semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Sobat RSPA, kita akan membahas satu topik yang cukup booming akhir-akhir ini, yaitu tentang perawatan laser dan juga skin booster. Untuk merawat kulit kita supaya kita makin cantik, makin glowing. Nah, di sini kita akan berbicara dengan seseorang yang sudah expert dalam bidangnya. Beliau adalah dokter spesialis dermatologi dan venereologi atau yang biasa kita sebut dengan dokter spesialis kulit dan juga kelamin. Baik, di sini sudah ada Dokter Ulya, langsung kita sapa saja. Halo Dokter Ulya, bagaimana kabarnya dok? Halo Hana, alhamdulillah baik. Hana hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga dok, sehat-sehat dan bahagia dok ya. Iya. Pokoknya. Ya. Langsung saja ya dok ya, kita mulai ke bahasan kita pada siang hari ini, yaitu tentang laser dan juga skin booster. Untuk perawatan kulit kita yang katanya sebagai primadona nih dok. Iya, benar sekali. Sebenarnya apa sih dok, laser sama skin booster itu apa sih? Oke, benar. Jadi laser dan skin booster itu sebenarnya dua perawatan yang berbeda Hana. Tapi mereka memang punya tujuan suatu perawatan yang memang untuk membaikkan atau memberikan efek yang baik dan sehat untuk struktur kulit. Sebenarnya kalau untuk laser sendiri, dia menggunakan teknologi laser atau teknologi sinar yang nanti ditembakkan ke kulit sehingga ada target-target tertentu untuk memperbaiki kebutuhan kulit apa sih yang dia butuhkan. Kemudian kalau skin booster sendiri, itu adalah suatu prosedur kita memasukkan zat aktif atau menyuntikkan zat aktif ke dalam kulit sehingga nanti untuk juga dengan tujuan-tujuan tertentu. Hingga pada akhirnya dua perawatan ini untuk memberikan perbaikan dari struktur kulit. Oh gitu ya dok. Iya. Ya. Jadi laser dan skin booster tuh beda ya beda, dok ya? Dua perawatan yang beda. Oke dok, nah terus kalau kita nih misalnya perawatan laser sama skin booster, nah sebenarnya tuh apa sih dok manfaat yang akan kita dapatkan setelah melakukan kedua perawatan tersebut dok? Oke gitu. Jadi memang laser dan skin booster itu memiliki manfaat yang berbeda, tetapi pada umumnya dia akan memperbaiki struktur jaringan kulit. Sehingga ketika struktur jaringan kulit itu membaik, dia akan dapat seperti memperhalus itu loh, kerutan-kerutan kecil, garis-garis halus, kemudian warna-warna kulit yang tidak merata, itu bisa. Kita bisa menguranginya dengan perawatan skin booster maupun dengan perawatan laser. Selain itu, untuk mereka yang suka pori-pori agak besar-besar, itu juga bisa untuk mengecilkan. Kemudian selain itu, untuk laser sendiri juga perawatannya bisa untuk ketika ada jerawat-jerawat, itu kan suka ada bopeng-bopeng. Ya, nah, itu dia akan memperhalus atau memudarkan dari dari si jerawat. Skin booster sendiri juga bagus banget manfaatnya Hana. Jadi salah satunya kan kita memasukkan zat aktif sehingga dia akan memproduksi dari kolagen. Kemudian elastin jadi kulit lebih bagus, kemudian kelembapan kulit juga bagus. Ketika kulit kita lembab sudah oke nih, sehat nih, pasti nanti juga secara penampakan look dia akan lebih shimmer. Jadi lebih kelihatan glow kalau bahasa sekarang. Garis-garis halus juga akan berkurang, kemudian kerut juga akan berkurang gitu. Oke, jadi kita udah tahu ya manfaat-manfaatnya nih dari laser dan juga skin booster ini tentu saja banyak banget biar kulitnya makin glowing tadi, buat kerutan-kerutannya juga makin tersamarkan gitu. Nah, terus sebenarnya nih laser sama skin booster tuh pasti kan banyak nih dok jenisnya. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya jenis-jenisnya dari laser dan skin booster nih kira-kira apa saja sih dok yang biasa kita temukan mungkin di klinik kecantikan gitu. Jadi kita bahas dulu ya, karena ini dua perawatan yang berbeda
sebenarnya. Oke, kita ngomongin laser dulu. Laser ini memang banyak banget, Hana. Jadi jenisnya dan apa fungsinya. Secara garis besar dia dibagi menjadi dua. Jadi ada laser ablatif dan non ablatif. Ablatif sendiri dia nanti secara kerjanya adalah memberikan perlukaan kulit. Jangan takut dulu nih kalau ngomong luka kayaknya serem gitu ya. Enggak, kita memberikan luka-luka kecil di kulit sehingga nanti niatnya nih manfaat atau efeknya adalah kulit ketika ada luka itu dia akan meregenerasi untuk perbaikan luka sehingga nanti sel-sel kulit akan berkembang lebih bagus, kemudian kolagen akan meningkat dan sel-sel kulit mati yang tadi ikut rusak hilang digantikan dengan sel-sel kulit yang baru. Jadi prinsipnya dilukain dulu ya dok, betul. Terus tumbuhnya makin oke. Betul, iya betul. Itu kalau nanti laser ablatif. Laser ablatif ini ada dua, ada banyak sih sebenarnya, cuman yang paling sering ada CO2, kemudian ada juga kemudian erbium. Kemudian yang kedua adalah laser yang non ablatif. Non ablatif ini yang tanpa perlukaan. Nah, ini yang lagi booming nih, lagi ada di mana-mana. Contohnya bisa seperti pico laser, endia, kemudian vaskular. Nah, ini nanti fungsinya sendiri akan beda-beda, Hana. Seperti di pico ataupun endiak atau nano laser itu biasanya untuk hyperpigmentasi. Nah, ini favoritnya ibu-ibu nih yang suka ada flek-flek, kemudian ada spot-spot, warna kulit tidak merata. Nah, kita bisa menggunakan perawatan laser ini. Kemudian nanti juga ada vaskuler. Biasanya mereka-mereka yang gampang sekali merah, kemudian ada bekas-bekas jerawat kemerahan, kita bisa pakai laser vaskuler ini. Jadi banyak sekali tipe laser dan memang mempunyai manfaat sendiri-sendiri gitu. Itu kalau laser, Hana. Kemudian kalau skin booster, nah skin booster ini banyak juga yang dijual. Ketika kita ngeliat di klinik-klinik itu kan dia menjual dengan berbagai varian harga ya. Nah, sebenarnya isinya itu banyak sekali. Salah satunya adalah yang paling booming atau paling kelihatan itu adalah PDRN atau Salmon DNA. Itu biasanya isinya itu. Kemudian ada juga yang berisi hyaluronic acid. Kemudian ada juga yang bahkan sudah koktail kita menyebutnya. Jadi campuran, Hana. Ada seperti berisi peptide, yaitu suatu protein yang membantu nanti untuk merangsang dari si kolagen kulit. Kemudian atau juga diberikan zat-zat aktif untuk mencerahkan dari kulit gitu. Jadi banyak banget ya ternyata yang kita tahu selama ini cuma laser. Oh, ternyata laser pun juga ada dibagi dua dan jenisnya juga macam-macam ya. Skin booster pun juga gitu. Ternyata yang disuntikan tuh berbagai macam zat ya dok ya. Tadi tergantung manfaatnya, kebutuhan tiap pasien itu kan berbeda. Jadi nanti kita pastikan apa yang perlu. Oke dok. Terus habis itu tadi dokter udah nyinggung juga nih tentang salmon DNA atau DNA salmon ya dok yang sekarang nih booming nih semua selebgram, artis semuanya mempromosikan salmon DNA. Nah, sebenarnya kalau salmon DNA sama skin booster ini tuh bedanya apa sih dok? Atau dia tuh masuk dalam keluarga skin booster atau gimana nih dok? Iya benar. Jadi sebenarnya salmon DNA ini masuk dalam keluarga skin booster. Jadi skin booster sendiri terdiri dari banyak yang tadi saya bilang. Salah satunya adalah salmon DNA. Jadi ada skin booster yang memang dia hanya isinya tuh hanya salmon DNA. Salmon DNA ini apa sih sebenarnya? Dia itu sebenarnya adalah polydeoxyribonucleotide. Jadi DNA yang diambil dari ikan salmon, spesifiknya adalah sperma salmon yang sudah diekstraksi, kemudian memang dia fungsinya banyak banget. Ketika kita memasukkan ke dalam kulit akan memberikan manfaat yang luar biasa. Dia akan meregenerasi dari sel kulit itu sendiri, kemudian meningkatkan kolagenisasi sehingga kita kan kalau semakin umur bertambah kolagen kan semakin sedikit sehingga kelihatan lah ya seperti menua, peyot. Nah, dengan pemberian DNA salmon ini dia akan merangsang dari kolagen sehingga kolagen akan bertambah banyak dan membuat jadi kulit akan lebih sehat dan lebih cerah. Kemudian selain itu juga menjaga kelembapan karena makin kesini kulit makin terhidrasi, makin kering. Nah, hidrasi yang diperlukan itu untuk menjaga kelembapan kita bisa berikan dengan salmon DNA. Nah, kadang-kadang di skin booster itu sudah ada tuh satu skin booster isinya udah ada salmon DNA, hyaluronic acid sebagai untuk menjaga kelembapan serta juga ada peptide-nya. Jadi macam-macam sekali. Tetapi memang salmon DNA ini adalah salah satu jenis dari skin booster. Gitu. Oke dok, kalau misalnya nih kita pengen perawatan skin booster sama perawatan laser nih dok. Nah sebenarnya tuh kapan sih dok kita tuh harus melakukan itu? Kapan sih waktu yang tepat biar kita itu
oh aku butuh nih skin booster, oh ya aku butuh nih perawatan laser, itu kapan sih dok? Oke, baik. Jadi kalau manfaat dari skin booster itu kan sebenarnya untuk meregenerasi ya. Jadi meregenerasi dari sel kulit, menghilangkan sel kulit mati kan sel mudanya terlihat kembali lebih cepat gitu. Biasanya ini digunakan untuk mereka-mereka yang perawatan untuk anti aging. Sehingga kapan sih sebaiknya? Sebenarnya kalau sedang tidak ada masalah dimulai dari umur 25 tahun pun boleh. Karena sebenarnya aging itu dimulai dari umur 30 tahun. Tapi kalau 25 kayaknya dengan kehidupan sekarang ya, aktivitas sosial, kemudian banyaknya debu kayak gitu kan menyebabkan kita semakin cepat lah istilahnya untuk menuju aging. Nah, boleh kita mulai dari umur 25 pun boleh untuk melakukan perawatan ini gitu, 25 dan 30. Terus kapan lagi? Ya mereka-mereka yang merasa seperti saya kok kayaknya kulitku kurang ini ya, kok warnanya nggak cerah ya, kok warnanya kusam, kelihatan kering sekali ini kulit gitu, bisa banget kita udah bisa mulai untuk perawatan ini. Ya, apalagi gitu. Zaman sekarang kan kayak kalau suka bercermin kayak kok aku kusam banget sih, kok yang lainnya glowing, kok pengen glowing deh kayak dia, kayak si A, si B. Berarti kita bisa banget ya dok ya, buat start perawatan laser dan skin booster tadi. Betul. Oke dok. Terus mungkin dok, kalau misalnya kita pengen nih melakukan perawatan laser atau skin booster, tapi kadang-kadang kan kita takut ya, nanti jangan-jangan ada efek sampingnya nih, nanti takutnya gini, takutnya gitu. Emang ada nggak sih dok efek samping yang bisa ditimbulkan dari perawatan laser dan skin booster ini? Betul. Jadi memang perawatan laser dan skin booster ini kan memang suatu tindakan yang kita berikan ke kulit. Biasanya memang ada beberapa efek samping. Efek samping ini memang bukan efek yang yang ditakutkan sih, tapi memang efek setelah perawatan yang dilakukan dan biasanya akan menghilang berangsur-angsur setelah beberapa hari. Biasanya kadang-kadang kalau habis laser atau skin booster bisa timbul seperti bengkak, merah, kemudian kayak rasa kebas. Kadang-kadang juga ada yang mereka itu tuh rasanya kayak gatel kering, itu juga bisa. Nah, itulah yang memang harus penting bahwa sebelum perawatan memang ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan gitu. Tetapi bukan efek samping ya sebenarnya, ini adalah nanti setelah pasca tindakan itu biasanya ada beberapa itu tadi efeknya yang pasti akan berangsur-angsur hilang setelah beberapa hari gitu. Jadi tidak usah masalah sih, hanya memang yang patut harus dipoinkan apakah memang ada reaksi alergi. Itu yang kita takutkan, karena kalau pada skin booster kita kan memang memasukkan zat aktif seperti yang tadi saya bilang DNA salmon ataupun peptide, itu kadang juga bisa menimbulkan alergi. Sehingga konsultasi-konsultasi pasca tindakan itu tetap harus kita lakukan. Gitu ya dok. Oke, berarti memang ada kemungkinan efek samping yang ditimbulkan, tapi memang amannya kita harus konsultasi dulu ya. Ada. Tapi juga itu bahwa ini adalah suatu efek pasca tindakan sih juga iya. Jadi bukan gara-gara ini terus ini enggak juga, tapi efek pasca tindakan yang pasti akan timbul, timbul dan bisa berangsur akan menghilang setelah beberapa hari. Oke dok. Nah, terus kalau perawatan laser sama skin booster ini tuh sebenarnya kan kita kan biasanya kan bisa direkomendasikan untuk perawatan laser atau skin booster kalau kita mungkin kurang glowing, kurang ini, kurang itu. Nah, tapi kan tipe kulit orang tuh berbeda-beda ya dok ya. Nah, itu tuh apakah perawatan laser dan skin booster ini tuh aman dok untuk semua jenis kulit atau gimana? Oke. Kalau untuk jenis kulit semua aman sih dok. Jadi kecuali mereka yang seandainya sedang jerawat fase radang berat. Itu biasanya kita tidak merekomendasikan, karena ketika kondisi kulit memang sedang meradang, kita tidak bisa memberikan suatu tindakan-tindakan agresif, istilahnya begitu. Jadi kita perbaikin dulu apakah sedang ada peradangan atau enggak. Tetapi hampir semua jenis kulit ini cocok banget untuk dua perawatan ini. Kulit kering cocok banget pakai salmon DNA, pakai skin booster itu bagus banget. Memang indikasinya untuk mereka yang kulit kering. Kemudian yang tipe kulit berminyak bisa banget dengan laser, dengan skin booster bisa membantu meregulasi dari minyaknya serta pori-porinya. Kulit saya sensitif dokter, dikit-dikit merah, merah. Bisa banget laser memang ada untuk yang kulit-kulit merah. Kemudian skin booster akan memperbaiki dari hidrasi kulit sehingga tidak lebih sensitif gitu. Gitu. Jadi
saya juga jadi tahu juga nih, karena saya juga tipe kulit yang sensitif, dikit-dikit diapain dikit merah. Oh berarti bisa ya dok ya, pakai laser sama skin booster juga buat mengurangi redness atau kemerahan itu ya dok ya. Betul. Oke dok, terus kalau misalnya nih kita udah selesai melakukan perawatan laser dan juga skin booster nih dok. Nah terus gimana sih dok buat menjaga si hasil perawatannya ini supaya perawatan laser sama skin boosternya ini tuh lebih efektif gitu dok, ya? Lebih bekerja di kita. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau di perawatan skin booster dan laser ini memang cukup mudah dan bisa dipakai untuk semua orang itu tadi. Cuman memang untuk biar hasilnya maksimal nomor satu adalah konsultasi. Konsultasi itu perlu banget. Jadi tidak langsung yang dok saya mau ini, enggak. Jadi kita pastikan dulu konsultasi, kita lihat kondisi kulitnya gimana. Setelah pas oke nih cocok pakai laser skin booster, oke kita mulai gitu ya. Nah setelah perawatannya pun kita tidak bisa yang sembarangan gitu, dok saya habis ini mau main ke pantai nih gitu. Nah kalau bisa hindarkan dulu suatu kegiatan yang memang banyak mengkena sinar matahari. Kemudian kalau bisa memang jangan menggunakan makeup yang tebal-tebal dulu begitu. Kemudian nanti pasca tindakan kan biasanya ada beberapa efek yang seperti tadi saya sebutkan, seperti agak bengkak, merah gitu. Nah itu nanti bisa tuh tiap dokter pasti akan memberikan sarannya, apakah nanti bisa dikompres. Kemudian juga biasanya pasca tindakan diberikan seperti krim-krim, calming cream, soothing cream, jadi untuk menenangkan kulit yang pasca kita lakukan tindakan. Nah gitu, jadi memang persiapannya memang harus bagus ya. Jadi kita konsultasi dulu, kemudian pasca tindakan harus bagaimana perawatannya gitu, pasti nanti akan diberikan oleh tenaga ahlinya. Oke, gitu ya dok ya, berarti emang harus butuh persiapan atau preparation tertentu ya dok ya, biar hasil perawatannya ini benar-benar works, benar-benar kerja di kita. Betul. Oke dok, nah terus buat misalnya nih Sobat Sehat RSPA pengen buat perawatan laser dan skin booster, nah tapi nggak tahu nih perawatannya ini tuh aman atau enggak nih laser atau skin boosternya. Nah caranya bedain gimana sih dok yang aman sama yang nggak aman ini? Oh gitu, oke baik. Memang di luar sana itu kan banyak banget ya sekarang semua seperti istilahnya menjual dengan nama laser dan skin booster ini. Nah salah satunya adalah pastikan kita mendatangi itu klinik yang memang sudah di-approve, bersertifikasi istilahnya begitu. Jadi ada klinik-klinik yang memang dengan tenaga ahli yang sudah sertifikat untuk melakukan tindakan laser ataupun tindakan skin booster ini. Lah terus siapa aja dok? Bisa dengan kami dokter spesialis kulit dan kelamin ataupun juga dokter umum sebenarnya yang sudah mendapatkan pelatihan. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukan tindakan ini. Kemudian dari skin kliniknya pun juga harus yang terakreditasi, sehingga bila ada apa-apa ya mulai tadi Hana konsultasinya gimana, perawatannya gimana itu tidak sembarangan. Bahkan untuk bahan yang digunakannya pun kalau bisa yang sudah terregistrasi, artinya bahan ini memang aman untuk diberikan kepada pasien. Begitu Hana. Gitu ya dok ya. Oke, jadi harus ada research dulu ya dok ya. Betul. Kita apakah dokternya ataupun kliniknya ini sudah tersertifikasi atau belum. Soalnya kalau enggak kan sayang ya dok ya kulit kita. Kalau dapat laser sama skin booster yang abal-abal kan kasihan juga kulitnya. Itu Sobat Sehat. Nah jadi terus kalau dari dokter Ulya sendiri apa ada saran dok untuk mereka yang mungkin baru pertama kali, mungkin tips and trick dari dokter sendiri buat yang nyobain laser dan juga skin booster yang mungkin baru newbie dok, mungkin yang baru mau coba-coba gitu dok, gimana dok? Oke, baik. Untuk Sobat RSPA nih yang pengen nyobain, pengen nih kira-kira pengen laser deh, pengen skin booster gimana ya? Silahkan saja datang ke tempat perawatan yang terpercaya itu tadi, dan jangan lupa karena konsultasi itu penting. Kemudian nanti dokter yang akan menentukan ini kondisi kulitnya gimana sih, cocoknya pakai laser dulu atau skin booster. Sebenarnya Hana, laser dan skin booster ini tidak harus satu-satu, bahkan di bareng bersamaan itu gitu bisa banget, bahkan gitu. Nanti akan meningkatkan dari manfaat itu, gitu. Jadi manfaatnya akan makin tambah double istilahnya begitu. Jadi aduh tapi takut nih, gimana? Nggak perlu takut. Jadi pasti nanti kita akan memberikan saran dan gimana, apakah ini cocoknya gimana, perawatan apa sebelumnya gitu. Dan pastikan yang tadi Hana, jadi harus kliniknya
terpercaya, dokter tenaga ahlinya juga yang memang sudah bersertifikasi, sehingga kita tidak perlu takut lagi untuk melakukan skin booster dan laser itu sendiri. Oke, Dok. Nah, terus tadi sudah disinggung juga nih, baiknya kan ke dokter spesialis kulit yang ataupun dokter umum yang sudah tersertifikasi ya, Dok ya, ataupun di klinik-klinik kecantikan yang sudah ada sertifikasinya dan juga sudah terpercaya ya, Dok ya. Nah, terus gimana sih, Dok, caranya milih klinik ataupun dokter yang bisa ataupun tepat bisa kita datangi untuk melakukan perawatan skin booster dan juga laser ini, Dok? Baik, sebenarnya kalau mau memilih yang gimana, yang pastikan yang itu, bahwa yang tadi, bahwa tenaga ahli yang akan menggunakan atau memberikan perawatan itu adalah mereka yang sudah bersertifikasi. Kami dokter spesialis kulit dan kelamin, kita memang sudah tersertifikasi untuk melakukan perawatan-perawatan seperti laser dan skin booster. Bahkan di laser sendiri itu ada quote seperti a man behind the gun. Jadi walaupun lasernya sama, tapi dokter yang menggunakannya pun berbeda, hasil juga pasti bisa berbeda. Artinya memang ada banyak hal faktor yang menyebabkan keberhasilan dari perawatan ini. Sehingga pastikan juga nih, oh ini nih, ya nih kliniknya ada dokter kulitnya nih, dokternya juga udah ahli nih, seandainya tersertifikasi untuk mengerjakan perawatan-perawatan estetik. Kemudian juga, kliniknya sudah terakreditasi. Nah, pasti insya Allah pasti akan aman dan tidak perlu takut. Oke, wah tipsnya banyak banget nih. Nah, jadi nih Sobat Sehat RSPA, di rumah sakit kita sendiri nih, di Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali ini juga ada kliniknya kan ya, Dok? Sudah ada klinik kita punya klinik estetika. Itu juga bisa ya, Dok ya, berarti skin booster dan laser di situ juga ya, Dok ya. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, layanan yang bisa kita dapatkan mungkin buat laser atau skin booster yang mungkin pengen coba atau mungkin pengen perawatan di klinik estetika Rumah Sakit Pandan Arang, gimana, Dok? Oh ya, betul. Jadi di Rumah Sakit Pandan Arang ini kita punya klinik estetika. Jadi memang fungsinya untuk melayani mereka-mereka yang mempunyai keluhan ingin memberikan perawatan kulit, terutama kulit wajahnya. Kita punya banyak sekali fasilitas atau pelayanan. Facial kita punya, kemudian nah ini skin booster dan laser kita punya, kita punya, dan alhamdulillah kita juga sudah punya beberapa pelanggan yang memang bisa 2-3 kali datang untuk mencoba laser dan skin boosternya, sehingga nggak perlu takut Sobat RSPA kalau memang ingin, saya pingin nih nyobain gitu, saya pingin deh ketemu dulu, pingin konsultasi gitu, bisa banget datang aja ke klinik estetik Rumah Sakit Pandan Arang. Kami buka setiap hari Senin sampai Sabtu di jam kerja. Nanti bertemu dengan saya dulu, konsultasi dulu, nggak masalah gitu. Dok, saya takut, ragu, nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol dulu lebih enak. Ini mana nih yang cocok, mana yang ini gitu. Jadi bisa banget nih Sobat Sehat RSPA kalau pengen skin booster ataupun laser, kok kulitnya kurang gini, kurang gitu, kurang glowing, pengen di-glowingin lagi nih ya, bisa banget nih datang ke klinik estetika di Rumah Sakit Pandan Arang yang buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Oke, dan bisa ketemu sama dokter cantik, dokter Olia. Nanti kita bisa konsultasi, ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol-ngobrol dulu tentang masalah kulitnya, nanti bisa dipilihin perawatan mana yang cocok buat kulit-kulit Sobat Sehat semuanya. Iya, benar. Oke, Dok. Kita kan tadi udah tahu banyak banget nih, Dok, tentang skin booster dan juga laser, Dok. Ternyata memang bener-bener jadi primadona ya, Dok, karena manfaatnya banyak banget. Terus kita juga bisa jadi lebih cakep lagi ya, Dok ya. Betul, betul. Oke, Dok. Gak cuma Sobat Sehat RSPA ini yang banyak dapat pengetahuan dari dokter. Saya pun juga gitu. Saya juga ngerasa kayak wah, banyak insight-insight yang menarik dari yang diberikan oleh Dokter Olia kepada kami. Namun, Dok, sayang sekali perjumpaan kita kali ini sudah harus berakhir, Dok. Sebelum acara ini ditutup, apa baiknya Dokter Olia memberikan closing statement, Dok, 1-2 patah kata mungkin, Dok. Silahkan, Dok. Monggo, Dok. Oke, baik. Skin booster dan laser memang perawatan yang sekarang sedang terkini. Untuk semua Sobat RSPA yang ingin mencoba, tidak perlu takut
karena dua perawatan ini memiliki manfaat yang sangat bagus sekali untuk kulit wajah kita. Sehingga tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk datang ke kami, ke klinik estetika untuk melakukan konsultasi dan mencoba perawatan kami laser maupun skin booster yang ada di klinik estetika Rumah Sakit Pandanangan. Oke, Dokter Ulia, terima kasih atas sepatah dua patah katanya dan juga terima kasih atas perjumpaan kita pada siang hari ini. Kita banyak dapat insight maupun dapat pencerahan, dapat ilmu dari Dokter Ulia. Jadi kita lebih tahu tentang skin booster dan juga laser. Baik, demikian perbincangan kita dengan Dokter Ulia. Semoga perbincangan pada siang hari ini bermanfaat untuk semuanya. Sehat bersama RSPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah.